Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, alhamdulillah ya anak-anak ya. Tadi ada 31 orang yang sudah bergabung. Ya, alhamdulillah 31 lagi. Ya, nggak apa-apa kalau sinyal itu kadang-kadang kamu keluar sendiri ya. Nanti kalau ini masuk aja juga lagi anak-anak ya nggak apa-apa. Ya. Nah, kita sudah sampai di pertemuan kedua tentang jual beli ya. Kita sudah sampai di rukun dan syaratnya. Ya. Rukun jual beli itu anak-anak itu apa saja yang harus ada di dalam jual beli. Jadi harus ada. Kalau nggak ada berarti jual belinya tidak memenuhi rukun. Berarti kalau tidak memenuhi rukun hukumnya tidak sah. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama apa? Pasti ada penjualnya lah. Tidak mungkin tidak ada penjualnya. Ya. Yang kedua ada pembelinya. Namanya juga jual beli. Kemudian ada yang dijual, ya, barang atau apa, ada yang dijual. Yang keempat ada penukarnya. Barang yang dijual ini ditebus dengan apa? Itu penukar namanya. Kalau uang kalau kita ya, ada alat pembayarannya. Dan yang kelima ada ijab dan qabul. Ya, ijab qabul itu kalau ijab itu perkataan yang menjual. Kalau qabul itu pernyataan yang membeli. Ya, jadi harus ada ijab qabul, ada serah terima. Ya, bukan ijab qabul identik dengan mobil tuh nikah. Bukan itu aja ya, jual beli juga ada ijab qabulnya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, masing-masing dari rukun ini anak itu ada syaratnya. Jadi penjual dan pembeli ada syaratnya. Barang yang dijual ada syaratnya. Ya, ada syaratnya semuanya. Nah, kita bahas dari penjual dan pembeli. Ya, penjual dan pembeli itu anak syaratnya. Yang pertama itu harus balik. Ya, balik. Kenapa harus balik? Karena dijual beli itu tidak boleh ada penipuan. Nah, sementara kalau belum balik, dikhawatirkan masih bisa ditipu, masih bisa dikelabui. Ya, orang yang sudah balik kadang-kadang masih bisa ditipu, iya kan? Itu takut seperti itu anak-anak. Ya, akan tetapi untuk syarat yang pertama ini ada ulama yang menurunkan standar dari balik ke mumayyiz. Mumayyiz, ya, kalau mumayyiz itu anak-anak asalkan sudah bisa membedakan antara cantik dan ganteng gitu kan ya. Itu sudah mumayyiz. Kalau sudah tahu mana enak, mana enggak enak itu mumayyiz sudah. Ya. Jadi kecil walaupun masih kecil belum balik, nah itu sama ulama sudah ada yang dibolehkan untuk berjual beli. Asalkan, ini ada asalkannya ya, asalkan dalam dalam harga-harga yang tidak tinggi. Ya, misalnya cuma beli permen bangsa 1.000, 2.000, 5.000 gitu kan ya. Beli apa tuh abang-abang 2.000-an gitu. Nah, itu masih bisa dibolehkan. Tapi kalau lebih kecil dari mumayyiz, itu tidak boleh. Jadi kalian nanti kalau udah dewasa ya, punya suami, punya istri yang laki-laki, kemudian punya anak, anaknya belum ngerti, belum istilah fikihnya itu belum mumayyiz, belum tamyiz ya. Nah, itu jangan dibiarkan berjual beli sendiri. Misalnya sering terjadi itu kalau yang pernah Ibu rasakan itu yang suka lewat itu abang-abang. Ya, abang-abang namanya anak kecil ya itu hampir setiap hari mau beli mainan. Iya kan? Anak kecil mau beli main. Belum tamyiz nih ceritanya. Ya, asal ada abang-abang lewat, oh, dipanggil. Nah, ibunya karena merasa sudah apa tuh namanya sudah kenal lah dengan abang-abang yang suka lewat di gang gitu kan ya itu kasih aja misalnya abang-abang rata-rata kan harganya 2.000-an 3.000-an gitu ya kasihlah uang 10.000 misalnya ya beli satu dek gitu kata mamanya ya gitu beli satu maksudnya pilih satu aja gitu cuman karena nggak ada uang 2.000-an dikasih uang 10.000-an mamanya merasa kenal ya tidak mungkin dicurangi. Ini ceritanya nih ya. Ini satu contoh kasus. Keluarlah anak kecil yang belum tahu itu beli milih 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 beneran dia milih satu
Jadi dia sesuai dengan perintah ibunya. Aku ini bang, gitu kan ya. Ini berapa? 2.000. Anak kecil tahu lah 2.000, tapi uangnya kan 10 ribuan nih. Ini kata mama ada kembalian, gitu kan ya. Dalam dalam ininya dia, gitu kan ya. Loh dek, ini harganya 2.000. Iya, gitu kan ya. Sekalian beli 5 aja nih, bagus. Beli yang merah, yang hijau, yang kuning. Gitu, misalnya. Namanya anak kecil kan mau aja, iya kan? Dia belum tahu. Namanya anak kecil, bayar uang pakai 1 lembar, dikasih 5 ya seneng. Oh, 5 bang, iya ini merah, kuning, hijau gitu kan ya. Kasih udah pulang. Ya, memang satu jenis yang dipilih. Pulang. Udah beli dek, kata mamanya. Udah gitu kan ya. Mana kembaliannya gitu kan ya. Nggak tahu tuh. Ya, loh kamu beli berapa? Iya beli cuman beli apa misalnya ya. Beli mobil-mobilan, cuma beli mobil-mobilan gitu kan ya. Mobil-mobilan. Emang harganya berapa? 2.000-an. Duh, kok 2.000-an nggak ada kembaliannya kalau cuma beli satu? Iya mah ini beli yang merah, yang hijau, yang ini gitu kan ya. Seperti itu anak-anak ya. Itu ini contoh kecil ya. Jadi tidak tidak diperbolehkan anak yang belum tamyiz itu melakukan jual beli karena takut seperti itu anak-anak ya. Ketika mamanya itu dalam hatinya, aduh kok seperti ini nih abang-abang nih, seperti dijebak anaknya ya kan, masa mobil-mobil sekali beli langsung beli 5 gitu kan ya. Nah, itu kan namanya tidak antarodin, ya kan? Ada penyesalan di pihak pembeli. Nah, ya, yang salah siapa bu? Yang salah ya mamanya. Sudah tahu masih belum balik, belum tamyiz, disuruh apa namanya berakad jual beli sendiri. Aturan dianterin bu, anterin. Makanya kalau punya anak kecil tuh di apa di playgroup itu kan ya. Kalau jajan itu dianterin sama mamanya, ditungguin. Ya, tapi kalau udah SD karena di situ transaksinya itu paling cuman goceng gitu kan ya. Kalau nasi 10.000, chicken 10.000 gitu kan ya. Di Mama Adit itu kan 10 ribuan. Nah, itu boleh. Boleh ya. Uh, Tuh ada yang memperbolehkan asalkan bukan yang tinggi-tinggi, bukan yang miliaran. Ya, misalnya Bu belum balik terus ini ratusan ribu Bu, anak kecilnya orang kaya Bu, enggak boleh, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kenapa? Karena dia belum berhak, namanya dalam istilah fikih mentasarufkan harta. Dia belum berhak untuk apa namanya membelanjakan harta anak-anak ya. Sampai di sana dia mau bertanya, untuk syarat yang pertama, penjual dan pembeli sama-sama tidak boleh. Kamu juga kalau misalnya punya adik kecil, ya adik-adik kamu itu punya sesuatu yang bagus sebenarnya, misalnya dia dapat kado ulang tahun, barangnya bagus gitu kan ya, kata kamu ini dipakai adik juga nggak ada gunanya buat aku aja gitu kan ya, diminta nggak boleh, jadi deh jual sama aku gitu kan ya, kamu tahu harganya mahal, kamu beli dengan harga yang murah gitu kan ya, itu tidak boleh anak, walaupun adik sendiri ya, walaupun adik sendiri. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya dulu? Enggak ada. Ya, anak-anak karena ini sifatnya umum ya anak ya. Kasus-kasus yang ditemui itu kadang-kadang antara Burumzil yang hidup di Munjul dengan siapa yang hidup di mana. Ya, Damar mau tanya? Ya Bu, Yo, silakan Damar. itu yang syarat mumayyiz itu yang disyaratkan itu kepada pembeli atau penjual Bu? Dua-duanya. Ya, syarat aslinya balik Damar. Penjual dan pembeli harus sama-sama balik. Dasar pertamanya. Apa namanya pertamanya? Tetapi ulama itu memperbolehkan untuk yang harga-harga murah gitu ya. Itu bisa ditolerir dengan syarat mumayyiz saja, baik penjualnya maupun pembelinya. Tapi tidak boleh misalnya harganya mahal, ya, misalnya punya jam tangan, mereknya apa, Baby G, itu kan jutaan gitu kan ya, punya teman, sesama teman tuh, ya, misalnya kelas berapa ya, kelas 5 sudah ada yang balik ya, kelas 4 lah ya, kelas 4 itu kan rata-rata belum balik ya, aku beli ya, itu ternyata mamanya beli di, misalnya beli di Jerman,
Ya asli gitu kan ya, belinya di sana, di samping ada kenangannya memang harganya mahal. Namanya nggak tahu ya sudah berapa harganya gitu kan ya, berapa, anak kecil misalnya bilang 200.000 itu sudah mahal buat anak kecil. Ya mau, ketahuan mamanya dimarahin. Aduh deh, kamu nggak tahu itu misalnya limited edition, wah nggak boleh. Nggak boleh. Bolehnya Tamis itu hanya berjual atau membeli yang ya goceng-goceng gitu lah, 10.000 gitu. Yang umum-umum, yang harganya umum. Ya. Udah Damar mengerti? Ngerti, Bu? Ya, ada lagi yang mau bertanya, Nana? Ada lagi? Nah, anak-anak kemarin ini apa namanya Burumzil itu kalau pagi-pagi pergi ke pasar Muncul itu anak-anak sering ada anak kecil itu ya jualan donat ya. Feelingnya Burumzil dia belum balik kecil gitu kan ya. Ibu tanya, kamu udah sekolah gitu ya? Kan online Bu gitu. Lah terus kamu udah inian gitu, nggak ngerjain tugas atau apa gitu kan ya. Ya belum mulai katanya. Belum mulai. Itu kan bangsa jam 8, jam 9 masa belum mulai itu. Itu ternyata tiap hari disuruh jualan-jualan sama anak, sama orang tuanya anak. Nah, donatnya sih 3.000-an, cuman kalau seperti itu anak-anak dia harus bisa ngitung ya, ngitung kembalian, apa namanya, ngitung kalau 3 itu berapa gitu. Harus pintar. Takut apa? Takut dia dicurangi sama pembelinya ya. Nah, itu anak-anak. Di pinggir jalan jualannya ya, jalan apa namanya, jalan ke jembatan tuh dari Pasar Muncul. Hampir tiap hari ibu liatin. Ya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan ke syarat yang kedua. Ini masih syaratnya penjual dan pembeli. Yang kedua adalah berakal sehat. Nah, berakal sehat ini anak itu ada tingkatannya. Yang terparah itu gila. Kalau gila sudahlah, kita nggak usah bahas ya. Begitu sudah tahu dia gila, jangan berjual beli ke dia. Entah dia menjual atau dia mau membeli itu jangan dilayani. Ya, misalnya ada orang gila, ya, orang gila tapi karena keluarganya itu mengurus dia tinggal sama keluarganya, tidak ditaruh di apa sih namanya, panti gila, enggak, bukan, apa sih, apa ya, pokoknya pokoknya tempat perawatan rehabilitasinya orang gila itu tidak tinggal di situ ya, tinggal di rumahnya. Nah, misalnya, namanya gila ya, diambil barang penting di rumahnya terus bawa ke tetangganya, apa udah jual, gitu kan ya, mau dijual gitu kan ya, orang gila. Walaupun kamu tahu misalnya, murah banget ini, mumpung dijual gitu kan ya. Nah, orang gilanya cuma misalnya kita bicara langsung, misalnya ada HP ya, ada HP mestinya kalau beli normal karena sudah dipakai itu harganya 1 juta. Nah, sama orang gilanya bilang, 100.000 gitu kan ya. Kamu bilang, beneran 100.000? Iya, yang uangnya seperti ini. Kamu tahu bahwa dia gila. Iya gitu, 1 lembar, iya. Beneran, iya. Tukar menukar nih, sah. Walaupun kamu bilang sah berkali-kali, ijab kabul, itu tidak sah. Kenapa? Karena dia gila. Ya, jadi kalau gila sudah tidak ada tawaran. Entah dia menjual ataupun dia membeli. Misalnya kamu punya toko, ada orang gila, jangan dilayani. Kalau mau kasih aja. Ya, kalau mau kasih aja. Karena dia itu hilang akal, ya, hilang akal. Sampai di sana yang mau bertanya? Nah, itu yang tertinggi. Adiknya gila itu adalah stres. Nah, stres itu apa? Stres itu kadang-kadang gila, kadang-kadang enggak. Ya, ada Bu, ada namanya gila musiman. Ya, kalau lagi panas gitu ya, cuaca panas, itu anak-anak gila. Ya, ada yang seperti itu ya. Kalau lagi kalem gitu ya, habis ini biasanya itu kalau orang gila itu anak-anak itu dibawa ke sungai. Kalau di kampungnya Burumzil ya, ada yang seperti itu dibawa ke sungai terus direndam, disuruh ini didinginin lah ibaratnya, mungkin ya kepalanya, badannya gitu ya, biar tensinya turun mungkin ya, itu apa namanya, terapinya seperti itu. Nah, kalau lagi gila itu jangan anak. Bu, gimana tahunya Bu dia lagi gila apa enggak? Kalau dia sudah apa namanya, diketahui secara umum bahwa dia itu stres ya, memang penampakannya tidak
gila tetapi sebenarnya dia gila, apa namanya ini tetangganya Bu Rumzil ada anak ya. Wajahnya normal, cantik malah. Tapi sudah apa namanya sudah diketahui secara umum bahwa dia itu gila. Itu anak-anak kalau berjual beli, penjualnya itu harus nembusin ke keluarganya. Tadi ini mau beli ini bener apa enggak gitu. Takutnya dia ngambil uangnya siapa gitu kan ya di rumahnya, atau sebenarnya dia tidak mau beli, tidak butuh gitu kan ya. Kadang-kadang katanya itu anak ke warung tuh beli rokok ini. Uangnya siapa yang diambil? Wallahu alam. Bagaimana sebagai penjual yang baik? Penjual yang baik adalah misalnya menghubungi keluarganya telepon. Ini tadi ini yang kamu ke warung mau beli ini bawa uang 50.000 ini beneran apa enggak? Oh jangan. Oke gitu. Oh ya emang disuruh itu lagi butuh. Itu boleh. Nah, itu ya kalau yang stres. Nah, stres itu maksudnya kadang gila kadang enggak. Jadi kita harus mendapatkan kepastian dulu bahwa dia tidak sedang gila. Nah, kemudian ada lagi anak-anak tidak gila namanya, tidak stres juga, tetapi akalnya yang berhubungan dengan apa ya namanya, dengan IQ ya. Nah, itu kalau bahasa psikologinya IQ jongkok. Ya, dia tidak bisa mikir. Dia bukan tidak bisa mikir, dia itu low, dia itu memiliki kemampuan yang lemah, ya lemah. Nah, lemah apa nomor satu? Hitung-hitungan. Ya, dia tidak ngerti hitung-hitungan. Ada Bu, ada. Ya, Ibu pernah menjumpai ada orang tidak tahu sama uang anak-anak. Ya, dia balik, dia punya suami, sampai punya anak juga, tapi dia tidak tahu sama uang. ada perempuan cantik lagi ya, kalau dari fisikly gitu cantik, gak ada yang tahu bahwa dia tidak punya uang, tidak bisa ngitung uang, tidak bisa anak, tidak bisa Bu, pakai kalkulator tidak bisa ngitung kok. Ya tidak bisa. Nah, kalau dia sudah diketahui seperti itu anak-anak, dia mau menjual atau dia mau membeli, jangan dilayani, harus ada walinya, harus ada pendampingnya. Harus ada pendampingnya. Kenapa? Karena khawatir nanti tertipu ya. Dia justru tertipu. Tidak mungkin menipu kalau dia ya pasti tertipu. Itu nomor satu, hitung-hitungan duit. Yang kedua anak-anak logikanya tidak main. Ya, ada ya. Dulu zaman Bu Rumzil masih belum menikah itu anak-anak ya, ada toko mebel di kotanya Bu Rumzil itu, kebetulan masih saudara-saudara gitu. Nah itu anak-anak mbahnya yang punya itu sering cerita. Jadi mbahnya itu kalau duhur itu ditinggal tokonya, sholat dulu. Nah, yang disuruh nungguin ini anaknya yang bontot. Nah, anak yang bontot ini tidak nikah-nikah bukan karena tidak kaya ini sebenarnya, tapi tidak ada yang mau. Ternyata anak-anak pernah satu ketika, ini kan suruh nungguin doang, tapi karena sering nungguin, tahulah harganya ya. Jadi tahu harga-harga bahwa ini segini, ini segini. Nah, satu ketika ada yang nawar divan. Tahu divan nggak, tempat tidur? Ya, kalau sekarang spring bed lah, ya, ada yang nawar. Nah, misalnya, ini berapa Mas? Ya, ini berapa Mas gitu kan ya. Ini harganya 100.000 misalnya, ya zaman dulu 100.000. Oh 100.000, boleh ditawar, boleh gitu kan ya. Ini penampakan tidak menunjukkan bahwa gila, normal ya, ganteng. Nah kemudian ditawarlah sama inian, oh nggak boleh kalau inian apa namanya 80.000 aja. Jadi kan harganya 100.000, ditawar 80.000, ya kan? 80.000 kata masnya yang nungguin. 80.000, wah 80.000 udah boleh. Tapi kalau 50.000 boleh gitu kan ya. Loh, ada yang begitu. Nah, ketika kamu menemukan, kamu jadi pembelinya, ketemu dengan penjual seperti itu, jangan diteruskan. Jangan, kesempatan nih gitu, enggak boleh. Ya. Kenapa Bu? Batal. Ya. Tapi kan salah sendiri Bu, enggak boleh. Berarti dia tidak memenuhi syarat sebagai penjual. Ya, tidak boleh. Kalau diteruskan jual belinya tidak mabrur nanti. Ya, nanti kalau yang punya mbahnya ini sudah datang, ya
tadi itu orang beli apaan gitu kan ya, yang dinaikkan ke mobil itu beli Divan, harganya berapa? 50.000. Lah kok 50.000 dikasihin ya? Iya tadi masa dia nawar 80.000 katanya. 80.000. Malah dikasih 50.000. Nah, seperti itu anak-anak ya, tidak boleh. Nanti ketika ada penyesalan di pihak penjual, itu jual belinya jadi tidak antarodin. Kalau sudah tidak antarodin, jual belinya tidak mabrur. Oke, sampai di slide kedua ya, ada yang mau bertanya? Yuk, syarat berakal sehat, ya, nggak ada yang bertanya. Ya, mudah-mudahan kamu nggak ketemu dengan yang seperti itu ya. Jadi apa namanya? Kalau kamu menjadi penjualnya, ya kamu jangan menipu hitung-hitungannya untuk pembeli membayar. Kalau kamu jadi pembelinya, ketika penjualnya itu salah menghitung, kamu bilang, Bang, itu tadi kurang gitu kan ya, saya mestinya bayar segini, lo beneran bang segitu kan, ini kali ini segini gitu anak-anak ya. Jadi jangan kesempatan nih gitu kan ya. Jangan ya. Ya ibu pernah itu anak-anak ya, pergi ke mana ya, Alfamart yang di depannya perumahan Kalista gitu ya. Ibu beli kalau nggak salah minuman kotak gitu ya, minuman kotak. Ya, itu penjualnya salah ngitung ya kan, ibu sudah nyiapin uang ya, berapa kali berapa ini segini, kok tiba-tiba cuman dibilangin sama kasirnya totalnya segini bu, dalam hati, duh emang ada diskonnya gitu kan ya. Nah, ini pertentangan batin nih Bu Rumzil nih, ada diskonnya apa enggak. Nah, daripada ibu ragu-ragu, ibu tanya, duh emang harganya berapaan gitu kan ya, harganya segini kan ibu beli ini, oh enggak saya coba dihitung saya belinya segini gitu. Oh iya iya iya, makasih ya Bu ya gitu ya. Harus seperti itu ya. Yuk, Dami mau bertanya? Enggak ya. Kita teruskan kalau tidak ada yang mau bertanya ya. Syarat yang ketiga itu adalah harus antarodin minkum. Rela sama rela, ridho sama ridho. Artinya tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang terpaksa. Bu, emang ada penjual yang terpaksa? Ada misalnya. Misalnya nih, Demi punya apa ya? Punya jilbab bagus. Ya, jilbab bagus. Dipakai ke sekolah, ketemu sama Bu Rumzil. Nah, Demi, kamu beli di mana jilbabnya? Oh, ini oleh-oleh mama saya, Bu, dari Turki. Aduh, Demi jual ke Bu Rumzil ya. Ibu suka gitu ya. Jangan, Bu, ini kadang-kadang. Kamu mau fikihnya nilai jelek apa? Misalnya, oh ibu ya deh nggak apa-apa, iya deh nggak apa-apa, tapi dengan berat hati karena ibu ancam. Nah, itu namanya tidak antarodin. Walaupun ibu pakai uang yang setara harganya, ya misalnya harganya 200.000, tetapi karena belinya di Turki, ibu tambahin, ibu bayar 300 Demi, gitu kan ya. Artinya tidak rugi gitu, kalau beli lagi dapat. Nah, tapi karena itu ada kenang-kenangan, nah itu tidak boleh anak-anak. Ya, ya, jadi penjual dan pembeli tidak boleh sama-sama memaksa. Ya, tidak boleh. Nah, apalagi pembelinya yang dipaksa ya. Kalau di mal-mal itu pembelinya yang dipaksa. Ada yang mau bertanya sampai di syarat penjual dan pembeli? Kamu tidak pernah menemukan yang mengganjal-mengganjal? Ya, oke ya. Yo, Saya mau nanya, ya, yo, kan yo. kalau jual beli harus yang udah mumayyiz gitu. Sedangkan banyak yang belinya lewat online. Terus kayak ada anak-anak yang masih kecil kayak main pesen-pesen aja gitu loh Bu, lewat COD, tinggal nyampe, tinggal dibayar. Itu gimana Bu? Itu dia. Jadi jual beli online itu anak-anak aslinya tidak memenuhi syarat. Ya. Penjualnya siapa? Tidak ketahuan. Pembelinya siapa? Tidak ketahuan. Ibu menjual, ibu pakai nama Muhammad, tidak ada yang tahu kan? Dipikirnya laki-laki. Iya kan? Ibu tulis umur 17 tahun, tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya ibu umur 47 tahun. Iya kan? Yang beli kadang-kadang namanya Syahla tapi gambarnya opa-opa Korea misalnya, tidak ada yang tahu. Jadi jual beli online itu aslinya anak-anak tidak sah, aslinya tidak sah. Kenapa? Penjualnya tidak jelas, pembelinya tidak jelas, nanti barangnya juga tidak jelas. Barangnya juga tidak jelas. Kan ada orang yang beli tidak dikirim barangnya.
atau barangnya dikirim barangnya tapi tidak sesuai dengan yang dipesan sama pembeli. Seperti itu. Aslinya jual beli online itu tidak sah. Supaya sah bagaimana, Bu? Harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu apa? Syarat-syaratnya adalah tidak boleh ada yang tertipu. Tidak boleh ada yang tertipu. Nah, makanya di situ ada lapaknya gitu kan ya. Ada marketplace-nya. Marketplace-nya itu yang menjamin bahwa penjualnya nanti terpercaya. Nah, makanya orang itu bukanya Shopee, bukanya ke ini. Karena kalau apa-apa bisa komplain. Nah, tapi kalau tidak, mau komplain ke siapa? Kan misalnya beli laptop, harganya 17 juta. Udah ditransfer, datangnya laptop yang KW misalnya atau second gitu kan ya. Mau komplain ke siapa? Ya, kan dijual beli nanti kita belajar khiyar anak-anak. Ada khiyar. Kalau misalnya nggak jadi beli itu boleh. Tapi kalau tidak jelas penjualnya, kita mau ini ke siapa gitu? Mau protes ke siapa? Oke, Marsha. Jadi aslinya nggak inian, nggak apa namanya, tidak sah aslinya. Oke, Marsha, mengerti? Nanti Bu, makasih. Ya. Apakah Ibu pernah jual beli online? Ibu kalau menjual enggak pernah. Ya. Kalau beli itu ya, yang pernah Ibu lakukan, bukan Burumzil ya, suaminya Burumzil itu, buku. Kalau buku itu kan enggak mungkin dibohongin ya. Buku, datangnya buku ya seperti itu gitu kan ya. Kemudian belinya itu yang sudah terpercaya, misalnya toko buku Abdu. Kemudian yang sudah dalam satu komunitas, misalnya kenal sama ahi-ahi gitu kan, yang jual celana-celana cingkrang gitu kan ya. Dia jual, ada toko di Surabaya itu punyanya pondok, jual baju koko, sudah tahu bahwa sudah pernah ke sana, suaminya Burumzil sudah pernah ke sana ke tokonya, tahu sama mas-masnya gitu kan ya. Itu jual beli online nggak apa-apa. Beli parfum sudah tahu tokonya, jadi kalau misalnya ada apa-apa, komplainnya itu tahu, terpercaya, itu baru boleh, Marsha. Tapi kalau tidak, itu tidak boleh. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya ternyata yang pesan anak kecil? Ya, kalau kamu mau berjualan online sebagai penjual, kamu harus harus apa namanya? Harus siap mental. Kalau ternyata begitu COD tidak dibayar, kamu tidak bisa komplain. Karena kamu bertransaksi dengan penjual yang tidak jelas memang. Ya Ibu, kan barangnya udah dibawa, itu juga pakai kurir segala macam. Resiko berjualan online. Oke, Marsha. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Marsha sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya, jadi hati-hati anak-anak ya. Kalau kalian apa namanya ya, Damar mau bertanya? Damar mau bertanya? Bu, ya. Kalau ada biasanya yang saya lihat juga di warung-warung itu, kalau ada ibu-ibu nawar terlalu murah, Bu. Kadang pembelinya terpaksa ngerelain barang dagangannya biar laku. Nah, itu sah nggak, Bu? Ya, yang penting rela, enggak apa-apa. Ya. Kalau ibu-ibu nawar itu memang sudah dari sononya begitu, Damar ya. Cuman kalau kamu nanti sudah gede, kalau mau beli-beli, kamu harus ingat nih, ini rumusnya Nabi. Penjual yang baik adalah yang mudah dalam berjual beli. Pembeli yang baik adalah pembeli yang mudah dalam berjual beli. Artinya, kalau nawar itu gak sampai ini gitu, orangnya Allah kok gak rela banget orang lain dapat untung gitu. ya, yang inilah apa namanya, yang pantas-pantas gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak seharga itu anak-anak, ya jangan dibulahin. Jangan. Karena kalau terpaksa, itu inian nanti tidak sah. Harus antarodin. Penjualnya mau harga segitu, mau menjual segitu, pembelinya mau membeli dengan harga segitu. Tawar semurah-murahnya kalau nggak boleh sama penjualnya, jangan dikasih. Ya, oke Damar. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ibu sering itu anak-anak ya, kalau misalnya boleh ditawar nggak? Boleh aja, tapi jangan terlalu murah ya, gitu kan ya. Ya,
Kadang-kadang kalau ibu nanya, saya mau beli yang ini, saya mau harga yang nggak usah nawar deh gitu. Artinya yang untung kamu itu jangan kebanyakan gitu kata Bu Rumsin. Kalau misalnya sudah dibilangin harganya segitu, kamu udah cocok ya udah. Duh, kenapa kok nggak jadi? Enggak, masih terlalu tinggi gitu. Ya nggak apa-apa, nawar aja lagi. Ya tawar lagi. Kalau udah nggak boleh ya udah pindah gitu kan ya. Gitu caranya berjual beli anak-anak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, itulah syarat-syarat dari penjual dan pembeli. Kita pindah ke rukun yang selanjutnya yaitu barang. Barang yang diperjualbelikan, ya. Barang yang diperjualbelikan, syarat yang pertama itu adalah harus suci. Suci bukan diwuduin dulu, dimandiin dulu, bukan anak-anak ya. Artinya tidak najis. Ya. Nah, najis itu anak-anak tidak identik dengan kotor, ya. Karena kadang-kadang ada najis yang dalam istilah fikih itu najis, tetapi penampakannya bersih. Contohnya misalnya khamar, ya minuman keras. Itu anak-anak itu bening, tidak ada kotor-kotornya. Ya. Itu anak-anak haram. Ya, ini ya. Jadi syarat barang yang dijual belikan itu harus suci. Begitu najis, dalam agama digolongkan sebagai najis, itu jual belinya jadi haram. Ya, arak yang dijelaskan babi dan segala turunannya, ya, dan segala turunannya, bukan babi dagingnya doang, ya. Misalnya lemak babi itu juga haram, entah dibikin makanan, entah dibikin apa, lemak babi ya, kemudian tripsinnya ya, entah dibikin apa-apa atau kulitnya jadi tas, jadi apa segalanya, itu tidak boleh, babi, ya kan. Kemudian apalagi yang haram, misalnya kotoran. Tuh, Bu, terus gimana Bu? Kan ada Bu, biro sedot tinja. Kamu pernah lihat gak tangki seperti tangkinya apa ya? Seperti tangkinya bensin gitu ya. Itu ternyata ada tulisannya apalah pokoknya sedot tinja gitu ya. Perumahan-perumahan yang septic tanknya kecil itu kalau sudah penuh disedot anak-anak. Nah, itu nanti dibuang kemana Bu gitu kan ya? Kan kadang-kadang dijual. Tidak boleh dijual. Tidak boleh jual BAB-nya manusia, tidak boleh. Itu najis. Terus gimana Bu? Ya buang aja. Ya sayang Bu, dijadiin apa namanya pupuk. Ya udah kasih aja ke orang yang bikin pupuk. Tapi tidak boleh dijual, tidak boleh ngambil uang dari pemberian tinja itu. Ya, tidak boleh Bu, tidak boleh. Bu, saya dikasih minuman Bu, misalnya kamu bagian nyupirnya. Saya sudah tidak mau jual Bu, karena itu najis gitu. Saya dikasih minuman, oh nggak apa-apa, itu mungkin apa namanya buat lelahnya kamu dikasih. Ayo mama, monggo minum. Sama tukang pupuknya misalnya, itu boleh dikasih minuman. Tapi kalau kamu minta uang tip, itu tidak boleh, karena itu bagian dari apa namanya transaksi jual beli nanti. Ya, sampai di sini ada yang bertanya. Apalagi Bu, segala yang najis itu tidak boleh. Ya, nggak boleh. Segala yang diharamkan itu tidak boleh. Ada yang mau bertanya? Ibu, kalau wakaf boleh dijual? Oh, wakaf tidak boleh dijual. Namanya wakaf. Wakaf itu artinya titik. Jadi kalau kamu baca Al-Quran, ada tanda wakaf, kamu harus berhenti. Nah, namanya wakaf itu hartanya sudah berhenti. Ya, harta yang diwakafkan berarti hak milik orang itu sudah titik, sudah berhenti di situ. Kenapa? Sudah diwakafkan. Nah, wakaf artinya wakaf ya, berhenti. Nah, boleh dijual Bu? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena harta wakaf itu ibaratnya sudah direlakan untuk ditransfer pahala terus. Ya, selanjutnya itu akan menjadi pahala. Begitu dijual, batal wakafnya. Dan yang menjual itu tidak boleh. Misalnya dulu neneknya Demi pernah mewakafkan tanah untuk pekuburan misalnya, untuk pekuburan tetangga sekampung gitu kan ya, tanah. Nah, neneknya anaknya tante-tantenya Demi tahu bahwa itu diwakafkan. Giliran generasinya Demi nih ternyata apa namanya sudah mulai ini kalau dijual kan lumayan nih ya, tanah segitu kan lumayan nih kalau di ini, jual aja lah, siapa yang mau kuburkan di sini bayar segini. Enggak boleh, ya enggak boleh.
Nomor satu, karena neneknya dulu sudah mewakafkan. Nomor dua, nggak ada haknya dia untuk menjual. Oke? Mengerti, Demi? Mengerti, Bu. Yo, ada lagi yang mau bertanya? Bu, Ibu. Yo. Kalau misalnya alat penukarnya itu ada najisnya itu gimana? Bukan kita kadang suka nggak tahu uang itu kotor atau enggak. Oh, iya. Nggak apa-apa kalau uangnya. Ini ceritanya barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan itu sesuatu yang najis. Contoh tadi misalnya arak, ya, babi, kemudian darah, ya, kemudian apalagi anak-anak, kotoran tadi ya yang suka dibikin pupuk. Bu, kalau pupuknya bagaimana? Pupuknya mah boleh, ya kan? Pupuknya mah boleh karena itu buat tanaman. Ya. Tetapi ketika kamu BAB-nya yang sedot tinja itu tadi dijual, itu tidak boleh. Ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Kalau uangnya, anak ya ada uang itu kayaknya yang suci kecuali baru keluar dari mana? Keluar dari apa sih? Dari bank, ya baru grace tuh baru tuh belum ada yang nyentuh tuh, belum najis tuh. Tapi kalau sudah kena ke tukang apa tuh, tukang ikan ya kan, dia habis motong ikan ada darahnya, tukang daging, udah deh, wallahu a'lam. Ya. Makanya kalau kamu sholat, kalau kamu uang di sakunya ada uang, keluarin dulu. Taruh mana, Bu? Ya taruh di dompet, dompetnya taruh di tas, tasnya taruh di loker. Ya, jangan ada di badan kita. Oke, siapa lagi mau bertanya? Udah mengerti ya maksudnya ya, barangnya jangan berupa barang najis ya. Bu, racun juga nggak boleh. Ya, racun juga tidak boleh. Bu, racunnya racun tikus, oh boleh. Maksudnya ini racun-racun manusia. Racun serangga boleh, tapi buat anti nyamuknya gitu ya, buat anti apa gitu, anti jangkrik. Kalau misalnya buat petani-petani itu boleh, anak. Tapi bukan buat diminum manusia, nggak boleh. Ya. Yang diperdebatkan sekarang kan inian, babi, ya kan? Yang ada di tripsin babi yang ada di apa sih namanya tuh, vaksin, yang ada di vaksin, ini kan, ini yang diperdebatkan itu. Nah, jadi MUI itu anak-anak mengeluarkan fatwa bahwa yang halal itu hanya Sinovac ya kan, sedangkan AstraZeneca, Pfizer ternyata haram. Ya, MUI Jerman mengatakan halal. Ya, yang dia produksi kan ya, nah, itu ternyata haram ya. Kemudian Sinopharm nah, itu katanya juga haram karena pada prosesnya itu pakai tripsin babi anak-anaknya. Walaupun katanya itu setelah jadi vaksinnya tidak ada babinya, tapi prosesnya menggunakan tripsin babi. Kalau MUI itu kan orangnya hati-hati ya, asal di prosesnya ada babi kata dia haram gitu ya. Tapi ilmuwan-ilmuwan yang umum tidak spesifik fikih itu orang ini sudah tidak ada babinya gitu. Seperti itu ya. Sama dengan misalnya parfum tuh anak-anak ya. Kasusnya sampai dengan parfum. Parfum itu kan ada yang alkohol. Nah, alkohol itu anak-anak sebenarnya menguap katanya. Katanya Ibu juga kurang tahu ya. Nah, tapi orang yang hati-hati itu pasti beli parfum yang non alkohol walaupun harganya mahal. Ya. Tapi orang yang yang berpendapat alkoholnya nguap Bu, nanti Bu gak ada gitu. Ya ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau yang hati-hati mending yang non alkohol gitu. Gitu anak-anak ya. Berarti kalau mau jualan parfum yang apa Bu? Kalau mau jualan parfum, mau beli parfum yang non alkohol itu lebih hati-hati, lebih selamat ya. Emang harganya lebih mahal, tapi colek dikit aja itu sudah tahan lama ya. Walaupun mahal, anak itu daya wanginya itu lama, apa odor-odor gitu, nah, itu lama anak-anak ya. Sementara kalau sudah dicampur dengan alkohol itu anak-anak 2 jam hilang gitu ya, harus semprot banyak baru wangi gitu biasanya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, udah sampai ke alkohol nih ya. Iya, mumpung. Kemudian syarat yang kedua, anak-anak, barang yang diperjualbelikan itu harus ada manfaatnya.
Nah, Ibu sudah bilang kemarin waktu kita belajar hukum yang makruh, iya kan? Waktu kita bahas jual beli yang hukumnya makruh itu karena ada kemubaziran, ada kesia-siaan, ya kan? Nah, itu anak-anak. Jadi kalau mau menjual sesuatu atau mau membeli sesuatu, sesuatunya itu barangnya yang kita beli atau yang kita jual itu harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, jangan beli, jangan menjual. Ya, supaya apa? Supaya jual belinya mabrur. Ya, ingat untung yang dikatakan untung itu tidak selamanya membawa kebaikan. Ya, kita harus mencari untung yang dalam bahasa agamanya itu barokah. Ya, barokah itu biar kata sedikit dalam hitungan manusia, tapi cukup. Itu namanya barokah. Ya, yang tidak barokah bagaimana Bu? Secara nominal, secara angka nolnya banyak, tapi ternyata tidak cukup. Nah, itu namanya tidak barokah. Ya, seperti itu anak-anak. Kalau kita menjual atau membeli. Dan yang harus diingat anak-anak, kalau kalian ya, mudah-mudahan kalian semuanya ditakdirkan banyak duitnya ya. Jadi istilahnya kalau mau membeli sesuatu kamu digampangkan sama Allah ya. Nah, itu anak-anak. Kamu anak-anak kalau mau membeli rumusnya itu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ya, kalau kamu itu ada hobi saya ingin koleksi, kamu harus sering-sering buka Juz 30, baca sama artinya. Kamu akan ketemu dengan apa tuh namanya ayat pendek-pendek tuh di ujung-ujung Juz 30 gitu, yang suka menumpuk-numpuk harta gitu kan ya. Kamu kelas 8 diajarin kan? Kelas 8 Kurdis ya. Suka menumpuk-numpuk harta gitu kan. Nanti tahukah kamu nanti tapi itu pelajaran Kurdis anak-anak. Cuman ada kaitannya dengan fikih. Ya, jadi ketika membeli jangan ada niat menumpuk-numpuk harta. Bu, koleksi. Ada manfaatnya enggak? Koleksi. Ada Bu, itu kesenangan, beneran kesenangan. Kesenangan dan takabur. Takabur itu sombong atau ujub. Ujub itu apa anak? Merasa wah gitu, merasa diri ya aku dong gitu. Itu anak-anak itu bedanya tipis. Ya, ingat untuk supaya kamu tidak terlanjur apa namanya punya cita-cita nanti aku kalau kerja banyak duitnya aku mau koleksi ini. Supaya tidak terlanjur punya seperti itu anak-anak. Kamu baca lagi pelajaran Kurdis kelas 8 khususnya surat-surat pendek yang ada kaitannya dengan menumpuk-numpuk harta. Ya, menumpuk-numpuk harta itu tidak boleh. Ya, harta apa-apa aja. Ya, yang termasuk yang dikoleksi ini itu ya, harus ada manfaatnya. Ya, harus ada manfaatnya. Kalau tidak, kamu akan termasuk kepada yang menumpuk-numpuk harta. Contoh misalnya yang paling gampang tuh kalau ibu-ibu nanti kamu ya ibu-ibu muda itu suka beli tas. Ya, tas kalau pakai baju merah tasnya merah, kalau tasnya bajunya hitam tas hitam, kalau coklat coklat, kalau ini akhirnya punya seluruh warna. Punya seluruh warna. Ya, kamu pikir itu bilangnya pertamanya kan koleksi. Ya kan? Oh Bu, saya pertamanya aku bilang koleksi, ya kan? Kemudian anak-anak apa yang ditimbulkan dari koleksi ini harus dihati-hatiin karena setan main di situ. Setan itu anak-anak membelokkan hati kamu itu sangat gampang. Kenapa? Kamu pakai baju coklat, burung Mesir pakai jilbabnya coklat, bajunya coklat, ibu ambil. Tas yang coklat nih, lihat dulu nanti pasti yang bilang yang lihat nanti bilang pasti nih, tasnya cakep gitu kan ya, ini matching dong. Coba kalau guru lain misalnya tasnya bajunya coklat, tasnya ungu misalnya. Mulai sudah ujub mulai ujub. Beneran nyampe jeng naik motor sampai ke sekolah. Tasnya taruh di depan, twing. Nggak ada yang salaman, tasnya ke depanin. Tasnya bagus, iya. Mulai pada dosa-dosa berikutnya. Ya, jadi anak-anak kita jangan memberikan umpan pada setan. Ya, jangan memberikan umpan untuk tambah digoda kita ya. Ngomong-ngomong seperti ini memang ibu tasnya berapa? Ibu tasnya aslinya itu ya, yang dikasih sama orang tua kamu pada. Ya misalnya
ibu dapat dari wali muridnya Bu Rumzil, wali muridnya ya, Bu Rumzil dikasih tas warna ini. Ya udah ibu pakai. Kadang-kadang namanya ibu kan kalau pakai itu terus. Pakai terus. Tiba-tiba ada yang bilang, ih cakep Bu Rumzil. Ibu catat. Siapa yang bilang cakep? Nanti ibu kalau dapat lagi, ibu kasih ke dia. Kalau dapat lagi. Kalau enggak ya itu terus yang dipakai. Ibu mau nggak punya duit buat beli. Ada mah. Cuman apa? Cuman takut jatuh pada mubazir. Takut pada mubazir. Tidak ada yang mau dipakai. Tidak ada lagi yang mau ditaruh ke tas itu yang butuh beberapa tas. Tidak ada. Paling isinya HP, itu juga suka ketinggalan. Dompet, sama kunci motor. Ya, itu yang ini. Kebutuhannya tas ya sesuai dengan itu. Ya, itu anak-anak. Ya, ini resep nanti kalau kalian sudah dewasa. Termasuk juga sepatu anak-anak ya. Beli sepatu yang mahal boleh. Yang tahan, yang kalau berdiri tidak capek. Yang kalau jalan itu kamu tidak capek. Yang kakinya tidak sakit-sakit boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Nah, kenapa? Nanti kamu digoda sama setan. Sepatunya mahal, sesuai dengan warnanya, model baru beli, kamu nanti jalannya beda. Kalau sekarang belum punya sepatunya, kamu udah bakal digoda sama setan. Tapi ketika nanti benar-benar, kamu pergi ke inian, kamu geser sepatunya orang lain, kamu taruh di depan. Biar tahu nih punya saya ini. Nanti kalau duduk kamu angkat kaki kamu, sepatunya digoyang-goyangin. Suka seperti itu ya. Itu mubazir. Kalau sebagai pembeli ingat, Bu, kalau penjual bagaimana? Kalau penjual jangan menjual barang yang nggak ada gunanya. Jangan ya. Itu anak-anak ada katanya itu ya. Artis-artis itu katanya, itu ada agennya sendiri yang nawarin baju gitu anak-anak ya. Ini baju-bajunya keluar gitu, ini. Jadi ada channelnya di luar negeri yang tukang belanjanya. Ya. Ketika yang disodorkan itu barang yang tidak ada gunanya itu anak, walaupun dari sisi uang dapat dapat untung banyak, tidak ada mabrur-mabrurnya. Misalnya, kamunya sendiri berjilbab. Ini cewek ceritanya ya, kan rata-rata penjual ke emak-emak itu cewek-cewek. Ya. Kamunya sendiri berjilbab, tapi kamu menjual baju yang dipakai untuk keluar, yang bukan di rumah-rumah, tapi tidak menutup aurat. Beda kalau jual baju tidur, memangnya daster kan memang buat di rumah ya anak-anak ya. Nah, itu tidak masalah. Tapi ini ceritanya baju yang untuk pergi keluar, tapi tidak menutup aurat. Loh, dirinya sendiri pakai ini ya. Jadi pilih bisnis harus hati-hati. Jangan yang membuat orang lain melakukan dosa. Apalagi tidak ada manfaatnya, misalnya ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Nana? Ibu, kalau misalnya teman-teman saya pada jual beli gambar gitu, itu boleh nggak sih? Itu kan gunanya agak kurang gitu. Gambar apa, Demi? Nggak tahu, gambar-gambar. Gambar-gambar gak jelas. Iya. Kan kalau sebelum kamu mengetahui bahwa barang yang dijual belikan harus ada manfaatnya, mudah-mudahan dimaafkan sama Allah. Kamu tinggal istighfar aja. Kalau sempat beli juga istighfar. Tetapi kalau sudah tahu masih melakukan, itu nanti ya ada jual beli kuku-kukuan, tahu kuku? Ya, itu kan godaan setan anak-anak ya, godaan setan. Kan aslinya cat kuku itu kan menghalangi buat wudhu, ya kan? Orang cewek bisa pakai cat kuku itu kalau lagi haid, ya kan? Tapi karena dia itu sedang sholat, belum haid, tapi ingin gaya, pakailah kuku-kukuan. Ntar dikelentei dibuang itu. Aduh, itu anak-anak nomor 1 tidak ada manfaatnya. Siapa yang mau lihat kuku kamu gitu kan ya? Nomor 2 anak-anak takut jatuh pada dosa yang lain. Apa misalnya ujub itu anak-anak itu ngeri. Jadi kamu kalau orang ujub itu ya, kamu kalau ngomong biasanya mestinya begini, biasa gitu ya. Nanti kalau pakai kuku-kukuan kamu ngomongnya begini-begini. Jadi begini-begini. Lihat burung sel. Kalau yang nggak lihat videonya, kukunya nanti ditampak-tampakin anak. Ya kan? Nanti kalau sudah ditampak-tampakin akan berkata nih dalam hatinya, lihat dong kukuku nih. Ini yang mahal, yang asli. Timbul sudah sombongnya.
Dan takabur itu anak-anak sifat yang paling dibenci sama Allah. Kata Allah, tidak bakal masuk ke surga orang masih ada takabur dalam hatinya. Nah, itu yang ngerinya. Kalau barang sudah tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, itu gampang dibelokkan sama setan. Itu jadi umpannya setan. Ah, ini nih, aku mau gada lewat ini nih, gitu. Kayak ngasih jalan ke setan gitu. Mengerti, Demi? Mengerti, Bu. Nah, coba kamu tanya sama yang jual, kamu untungnya dapat jadi apa gitu. Tak bakal itu misalnya, oh saya dari jualan ini, saya itu bisa naik haji. Tak bakal. Coba kamu lihat, tapi jangan dilaporin ya. Kamu tanya ke abang-abang. Abang-abang yang jualan mainan. Itu hampir semuanya tidak ada gunanya. Hampir semuanya tidak ada gunanya kecuali beberapa saja. Iya kan? Dan kamu tidak akan pernah mendapati ceritanya abang-abang itu akan menjadi kaya raya yang bermanfaat, yang bermanfaat untuk ibadah anak-anak, yang barokah lah bahasa fikihnya ya. Tidak akan anak-anak. Kenapa? Tidak mabrur. Ya. Oke, Demi, mengerti ya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan ke syarat berikutnya. Barang itu adalah milik kita sendiri. Ya iyalah, masa miliknya orang lain kita jual? Hati-hati nih, ya hati-hati. Kamu kalau sekarang mungkin masih masih terjaga karena kamu masih MTS, pergaulan tidak begitu luas. Nanti anak-anak yang harus kamu ingat kalau sudah kuliah gitu ya, ada pengaruh-pengaruh buruk dari teman-teman kamu misalnya. Teman-teman kamu itu gayanya kalau bahasa sekarang itu hedonis, apa-apanya mewah, apa-apanya branded gitu kan ya. Kamu ingin punya juga tapi nggak dikasih sama mamanya, akhirnya kamu ambil misalnya di dapur kayaknya ada mixer nih baru nih. Kamu ambil, kamu harus ingat, itu mixer siapa? Memang ada di dapur kamu, tapi kan bukan punya kamu, punya mama kamu. Nggak apa-apa dijual, nggak boleh. Nggak boleh, itu punya mama kamu. Ya. Kalau misalnya kamu sebagai pembelinya, kamu tahu bahwa itu mixer mamanya, jangan dibeli. Misalnya ada anak, temannya Rajwa misalnya udah gede gitu ya, Mama Rajwa, aku mau jual mixer dong. Ya. Emang mixer apaan gitu ya? Enggak, ini lagi butuh. Ibu harus curiga, ini mixer dia sendiri, emang mixer mamanya nih. Harus seperti itu anak-anak ya, enggak boleh. Harus punya sendiri. Bu, bagaimana kalau di pasar misalnya? Kan kadang-kadang yang punya stand itu yang punya toko pergi ke kamar mandi, misalnya ditinggal atau sholat duha gitu kan ya. Kadang-kadang ada pembeli mau beli. Bu, saya mau beli tahunya ini, mana yang jual ya? Kalau bukan dagangan kamu anak-anak, itu jangan dijualkan. Tunggu itu lagi ke kamar mandi. Kecuali kamu sudah dikasih pasrahan. Sudah dipasrahi. Misalnya, Mbak, aku mau ke kamar mandi dulu ya, titip nih dagangan. Tahu kan kalau ini harganya segini-segini nih. Nah, itu kamu namanya sudah dikasih hak wakalah. Sudah diwakilkan ke kamu, kamu boleh. Kamu hafal nih, misalnya. Oh ya Mbak, orangnya lagi ke kamar mandi, tidak apa-apa, mau beli yang mana? Kalau yang ini harganya 4.000, kamu hafal, boleh. Tapi kalau kebetulan ini kamu ragu-ragu harganya berapa, jangan dijualkan. Oke, nah, itu namanya barangnya harus milik sendiri. Nah, bagaimana Bu kalau reseller? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, reseller. Reseller itu punya barangnya apa enggak sih, Nana? Tahu reseller enggak? Tahu, Bu. Nah, reseller itu punya barangnya apa enggak? Enggak. Enggak. Berarti hukumnya reseller apa? Boleh, karena udah diizinin. Kalau diizinin itu namanya perwakilan, wakalah, ya. Sudah dapat hak kamu boleh menjual barang saya ini, boleh. Tetapi kalau yang timbang ngambil ngetekin, kan ada kadang-kadang orang kirim foto, akhirnya dijual lagi sama orang, dia itu tidak tahu barangnya bagaimana, tidak ada hak untuk dia untuk menjadi wakalah, wakil, nah itu tidak boleh. Ya, reseller yang seperti itu tidak boleh. Harus punya barangnya. Oke. Nah, kemudian syarat selanjutnya, barangnya harus bisa diserah terimakan.
Nih, Marsha, ketemu lagi kamu dengan kekurangan dari jual beli online. Barangnya harus diserah terimakan. Jadi kalau jual beli yang benar itu anak-anak yang ini, ibu misalnya beli, Mbak, saya mau beli mangganya 1 kilo, ini uangnya, terus ibu terima mangganya. Ini namanya ijab kabul, serah terima. Ya, mangganya ada, sudah diserah terimakan. Coba kalau online, kamu transfer uangnya, kamu belum dapat barangnya, ya kan? Dijanjiin misalnya 3 hari selanjutnya, ya kalau ada, kalau nggak ada. Nah, itu kekurangan dari jual beli online. Ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah barangnya sudah diketahui. Ya, misalnya nih anak-anak, kamu itu kalau beli nasi goreng, ya, nasi gorengnya sudah ada apa belum? Ya. Ya, Sahla pernah beli nasi goreng nggak? Pernah, Bu. Pernah. Nasi gorengnya udah ada belum? Pas kamu beli, nasi gorengnya udah ada apa belum? Belum, Bu. Belum ada, ya. Tapi kalau kamu sudah tahu bahwa nanti kalau beli misalnya nasi goreng bakmi GM, kalau nasi goreng yang seafood itu pasti ada ininya. Ada ininya yang harga segini itu kotaknya segini. Kalau yang harganya 30, 40 itu harga yang kotaknya gede. Kamu sudah bisa membayangkan nanti jadinya juga seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa. Itu namanya istihsan. Ya. Kamu sama pembelian apa saja, misalnya Pizza Hut. Saya mau beli yang reguler, yang topping apa misalnya kalau ini meat lover misalnya, meat lover dengan pinggiran keju. Pada saat itu kan belum ada. Iya kan? Tapi kamu sudah bisa membayangkan kan bahwa nanti jadinya seperti ini. Oh, kalau meat lover itu ada ininya, pinggirannya itu keju begini. Artinya sudah standar. Itu boleh anak-anak, itu boleh. Yang dikatakan itu tidak jelas barangnya, itu misalnya jual beli begini. Ibu kan guru. Terus misalnya, anak-anak 9C sama 9D, siapa yang mau beli donat yuk? Sama Bu Rumzil. Donatnya gimana, Bu? Donatnya pokoknya enak. Sementara kamu udah pernah lihat Bu Rumzil jualan donat. Donatnya kayak apa, Ibu? Kamu udah tahu. Oh, rasanya, Bu, kamu boleh minta rasa apa aja. Ya. Kamu belum ada bayangan kayak apa itu yang mau dijual sama Bu Rumzil. Itu tidak boleh. Ya, ibu penjualnya tidak boleh, kamu juga tidak boleh beli sama Bu Rumzil. Oke, itu tidak termasuk istihsan. Tapi kalau yang seperti ibu contohkan tadi, misalnya beli Pizza Hut, sudah jelas seperti itu namanya istihsan, boleh. Beli nasi goreng juga boleh, beli es juga, misalnya es es campur itu kan juga belum terracik kan, tapi kamu tahu bahwa es campur itu nanti ada ininya. Itu istihsan, itu boleh anak-anak. Yang dikatakan tidak jelas itu yang seperti donatnya Bu Rumzil tadi, yang masih mengawang-awang, nggak jelas banget gitu kan ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, kita sampai ke rukun yang terakhir yaitu ijab kabul. Nah, ijab kabul itu anak-anak rata-rata sekarang sudah hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ya, kalau zamannya Bu Rumzil, waktu masih kecil, karena ayahnya Bu Rumzil itu pedagang anak-anak, itu kalau ibu ikut ke pasar gitu ya, ayahnya Bu Rumzil saya yang jual ya Pak ya, iya saya yang beli gitu. Itu seperguruan. Penjualnya sama pembelinya itu gurunya sama, ngerti ijab kabul. Kalau sekarang hampir tidak ada. Ya, sekarang gantinya apa? Gantinya stroke pembelian, ya kan? Kamu bayar dapat stroke, dia dapat uang, dapat itu anak kertas. Itu seperti ijab kabul, ya. Sampai di sini ada mau bertanya? Udah, beneran. Kita sampai ke macam-macam jual beli ini sebentar nih. Macam-macam jual beli yang sering kita lihat, yang pertama itu adalah muqayyadah. Muqayyadah itu barter, ya. Syarat barter nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bab riba. Ya, barter itu pokoknya istilahnya tukar menukar barang yang senilai. Ya, tapi tidak boleh kalau tidak senilai. Contohnya misalnya kamu punya buku, ya bukunya sama-sama beli di
mana ya, di Koperasi MTS 30. Yang kamu gambarnya depannya itu misalnya Benten. Sementara yang beli misalnya Demi, kan cewek. Gambarnya Benten. Kemudian pas Nafil beli malah dapat Barbie. Ya, sampai di kelas, aduh, aku beli misalnya buru-buru, misalnya buku kotak ya, buku kotak matematika disuruh beli buku kotak. Aku beli buku kotak, masa aku dapat yang laki-laki dapat Barbie, kata Nafil kan ya. Ya udah tuker sama aku ini, aku dapat Benten ya. Ya udah nggak apa-apa. Harganya sama-sama 5.000-nya, kualitasnya sama, hanya berbeda covernya aja. Itu boleh, barter yang boleh. Ya, sama-sama nih. Nah, kemudian contoh barter yang boleh, misalnya buku dengan pensil. Ya, bukunya harganya 5.000, pensil juga harganya 5.000. Boleh, Bu? Boleh. Karena harganya sama. Ya, yang tidak boleh adalah kalau misalnya buku harga 5.000, pensilnya mekanik harga 10.000. Itu tidak boleh. Itu barter yang tidak boleh. Bu, tapi yang punya pensil mekanik butuh sama buku, Bu. Katanya nggak apa-apa, Bu. Diikhlasin, lebihnya lain berubah. Tidak boleh. Karena itu nanti mengandung riba. Ya, alasannya nanti kita bahas di bab riba. Ini tidak boleh. Jadi kalau barter, barangnya harus senilai, tapi tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Sampai di sini mau bertanya dulu barter? Oke. Ibu lanjutkan ke jual beli macam yang kedua, yaitu sarofah. Sarofah ini money changer, ya, money changer. Tapi bukan jual uang, anak-anak, bukan jual uang. Ya, kalau kalian misalnya mau hari raya, kepengen nuker duit, sementara misalnya di bank itu syaratnya bermacam-macam, nunggu segala macam. Akhirnya kamu pergi ke kota itu, misalnya di depan BI itu kan ada orang jual-jual, bukan pegang-pegang uang baru. Ya. Tapi misalnya di situ, misalnya kalau uangnya 5.000-an, itu kalau 100 lembar kan 5 juta ya, benar nggak? 5.000-an, kalau 100 ini kan berapa? 5 juta ya, Nana? Apa 500.000? 500.000 lah ya, 500.000. Tapi kalau kamu nukar 500.000, kamu hanya dapat tidak 99 lembar misalnya. Ya. Dikurangi 1 lembar. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kalau uang yang kamu tukar 500.000 harus dapat 500.000 juga. Nah, itu sarofah yang boleh. Nah, yang kedua yang boleh adalah kalau kalian mau pergi ke luar negeri. Misalnya mau naik haji, mau umroh, gitu kan ya. Kamu tidak mungkin bawa rupiah aja, Nana. Sampai di sana yang mau menerima uang rupiah itu hanya beberapa pedagang. Kamu butuh rial. Nah, maka kamu pergi ke money changer. Tapi kamu namanya bukan jual beli uang, tapi kamu nuker uang. Nah, tapi Bu, kan kalau 1 rupiah tidak dapat 1 rial, ya emang itu tergantung tingkat perekonomian negara masing-masing. Kalau kayak orang Indonesia, uangnya rupiah, emang rendah nilainya. Ya kan? 1 rial itu sama dengan 4.000. Ya, kalau kamu nuker berapa? 2 juta, kamu hanya dapat berapa? Dapat 500 ya. Hitung aja sendiri. Apalagi kalau ditukar sama dolar, sama apa tuh namanya, euro gitu, sama apa yang Inggris itu paling mahal? Pound sterling. Oh, itu tambah ini lagi. Ya, jadi kalau kalian butuh uang untuk ke luar negeri, nah itu memang dibolehkan, itu sarofah yang boleh. Ya. Atau kamu mau ekspor impor. Kamu misalnya mau membeli barang dari luar negeri. Nah, kamu misalnya beli barang ke Amerika, kamu harus bayar dolar, kamu harus punya dolar kan? Ya kamu tuker dulu ke money changer dolarnya. Bu, yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh itu yang di bursa. Bursa apa? Bursa duit tuh anak. Yang misalnya kalau dolar lagi turun, beli dolar. Nanti kalau dolar naik, jual. Nah, nanti turun lagi, beli apa yang turun, dijual kalau sudah mahal. Ah, itu tidak boleh. Kenapa, Bu? Itu namanya ada maisir. Maisir itu artinya judi. Nah, itu. Tidak boleh kalau itu.
Itu namanya perdagangan uang. Ya, yang dibolehkan kalau tukar menukar uang itu untuk keperluan ke luar negeri, entah belajar atau kamu mau journey gitu ya, atau kamu mau ekspor impor. Sampai di sana ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Bu. Yo, gimana Fathan? Bu, kalau kayak jualan uang lama gitu gimana, Bu? Jadi kayak misalnya punya uang 100 perak edisi lama, terus dijualnya misalnya 3 juta, itu gimana, Bu? Dijual 3 juta itu uangnya masih bisa dijadikan alat penukar apa enggak? Sudah enggak kan? Berlaku Enggak, apa Bu. enggak? Sudah tidak. Kalau uangnya sudah tidak berlaku, itu boleh, itu namanya barang antik. Contoh misalnya uang zaman dulu, zaman ringgit apa gitu ya, apa rupiah gitu. Ibu tidak tahu ya, zaman dulu uang misalnya sudah tidak berlaku sekarang, itu namanya barang antik. Tapi kalau uangnya masih berlaku sekarang, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi kalau uangnya sekarang sudah tidak berlaku, misalnya uang yang dari perak zaman dulu, uang dari emas ya, itu boleh. Tapi kalau sekarang uangnya masih berlaku, kemudian dihargai dengan harga mahal, itu tidak boleh. Mengerti Fathan? Mengerti, Bu. Makasih, Ya. Bu. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sarofa? Nah, ingat-ingat ya, kalau nanti kamu berdagang, jangan tergiur. Misalnya di online itu anak-anak jual beli uang, sekarang beli lagi murah. Ada macam-macam, namanya Bitcoin, namanya apa. Aduh, itu kalau yang malas tergoda itu. Tapi kalau sudah rugi, tahu rasa. Ya. Itu judi anak-anak ya, maisir, haram. Kemudian baik salam. Baik salam itu namanya kalau bahasa gampangnya pesanan, mesen. Contoh misalnya kalian mau bikin jaket kelas. Ibu udah ngajarin ya, ini kasih contoh yang gampang aja. Misalnya kalian mau bikin jaket kelas. Itu tiap kelas kadang-kadang kan Bu punya jaket gitu, jaket kebangsaan, jaket geng gitu kan ya. Itu misalnya cuman ada modelnya satu kan, contohnya ini warnanya begini, nanti kita desain. Itu kan nanti kamu harus pesan dulu kan, tidak ada barangnya yang ready langsung seukuran kamu, sekelas sama, itu kan nggak ada, pasti dibikin kan. Itu namanya baik salam. Boleh Bu, boleh dengan catatan. Catatannya apa Bu? Jadinya harus sama dengan pesanannya. Yang menjadikan jual beli salam itu tidak mabrur, rata-rata penjualnya nih ya, gara-gara kalau uang sudah masuk, kadang-kadang kualitas turun. Berkali-kali Bu Rumzil itu anak-anak ikut dalam pembelian batiknya guru itu anak-anak ya. Itu anak-anak waktu contohnya bagus, bahannya bagus. Begitu sudah pesan, masuk pesan, uang masuk, kemudian ukuran baju guru-guru sudah masukkan bahwa M-nya segini ini. Datang-datang, aduh, ini mah kalau beli cuma harga berapa. Tetapi karena sudah terikat akad, ya udah terima aja. Itu anak-anak, hakul yakin itu penjualnya tidak akan mabrur. Keuntungan yang dia dapat dengan menurunkan kualitas tidak akan ada manfaatnya. Ya, tidak akan ada manfaatnya. Nah, itu. Jadi kalau jual beli salam, kalau kamu itu yakin dengan penjualnya, terpercaya, oke, boleh. Atau kalau enggak pakai perjanjian. Pokoknya harus begini ya, kalau misalnya tidak seperti ini saya mau komplain gitu. Asalnya bisa di-reject atau bisa digagalkan atau bisa apa gitu. Bikin perjanjian. Nah, biar penjualnya itu sungguh-sungguh, ya tidak menurunkan kualitas. Dan yang terakhir adalah baik mutlak. Baik mutlakoh itu ya jual beli yang seperti biasa, yang barang dibayar dengan uang. Nah, itu namanya jual beli mutlakoh atau jual beli mutlak. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Udah selesai kita nih. Ada yang mau bertanya? Pamitar semuanya. Ya, anak-anak ada tip-tip ya kalau mau jual beli salam. Ya, itu jangan langsung dibayar tunai, jangan langsung dilunasi, ya kasih DP dulu, ya apa DP itu apa sih? Deposit payment, nggak tahu. Iya uang muka lah, kasih uang muka aja dulu, biar dia sungguh-sungguh, ya kalau ada apa-apa Mas
gimana ini kan kemarin ini. Nah, kalau penjualnya baik, mengerti, nah itu oh iya ya, saya perbaiki dulu. Jangan langsung dilunasi. Ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya ya? Ada? Ya, kita lanjutkan nanti akan lebih banyak contoh-contoh jual beli yang haram ya insya Allah minggu depan yang nggak boleh. Kamu nanti kalau ada pertanyaan anak-anak boleh ditaruh di grup ya. Kalau misalnya sekarang belum terfikir, belum ada ide, baru ada nanti boleh di grup ya. Nah, udah ya sampai di sini Ibu tanda ini 47 dan jangan ada yang keluar. Kita foto dulu ya. Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat, jual beli yang mabrur itu merupakan sumber anak-anak? Sumber kesejahteraan tertinggi versi Nabi. Jadi Nabi itu mengklaim bahwa kesejahteraan manusia itu paling 95%, 99,9% itu ada di perdagangan. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk berdagang, tapi dengan catatan mabrur. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh keluar tuh 2 orang. Ayo buka semuanya. Aduh, 3 orang. Awas nanti ibu tandain deh nanti ya yang keluar ya. Aduh, ayo buruan anak-anak. Ya, buka kameranya semuanya. Nafil, kurang ke atas Nafil. Yuk. Ayo, buka semuanya kameranya. Yuk, ayo buka kameranya. Yuk, Masya Allah. 3 orang sudah kehilangan murid berumsil. Ayo. Fathan. Oriza, yuk dibuka yuk. Ayo, buruan yuk. Ya. Seadanya dulu. Nadia kurang ke tengah. Ya. Ya, tahan ya anak ya. Ingat ya, kalau ibu bilang left baru boleh left. Yuk. 1, 2, Nafil kurang ke atas. Ya. 1, 2, 3. Gendis, Kaisa, Nafil, Aulia, Okta, Sabina, Faliza, Marsha, Mutiara, Lintang, Sufi, Syahla, Ines, Demi, Rajwa, siapa ya? Nada, Rati, boleh left. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yuk, yang terakhir. Wah, ini cowok-cowok maco semua ini. Huri. Ayo huri. Ayo, Aquila. Nikita nggak bisa buka. Yuk, Damar. Ayo, yuk. Ini sudah terakhir. Daryl kurang ke atas. Daryl, yuk, ditunggu. Maidita kurang ke atas, nak. Hairunisa juga kurang ke atas. Dikit lagi. Kuina juga kurang ke atas. Kurang ke atas dikit. Kuina kurang ke atas. Yo, ditahan ya. 1, 2, 3. Makasih anak-anak. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Nana. Dia curang.